ada irisan yang sangat kental sekali antara bisnis dan politik yang ada di Indonesia. Indonesia saya melihat ada fenomena, ada tren yang lumayan baru, influencing from the inside. Kalau mereka tidak punya ideologi atau program-program yang berbeda, apa yang bisa membedakannya? Jumlah uangnya, kan? Yang tergantung pada pasar ya. Jadi kita bagi dua, tergantung pada pasar dan tergantung pada negara. Tipe-tipe bisnis ini kemudian mempengaruhi tipe relasi ya, bisnis dan politiknya, dan mereka nggak terlalu peduli. Ketika seseorang punya kekuatan untuk include dan exclude siapa yang akan duduk sebagai komisaris di BUMN, itu political asset banget tuh gitu. Betul. Kalau kita bicarakan di level cabinet, ini menarik juga. Karena jumlah menteri yang latar belakangnya sebagai pebisnis itu menaik terus, tapi itu naik drastis di bawah Presiden Jokowi. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di Polgov Talk Expert bersama saya Amalinda Safirani. Siang ini saya ditemani oleh dua sahabat saya yang keren banget dan pinter banget. Yang pertama Indri Aprilianti PhD, teman baik saya di Departemen Tetangga di sebelah, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik. Mbak Indri ini banyak sekali meneliti, produktif sekali menulis, jadi pembicaraan kita siang ini akan sangat-sangat menarik. Nah, yang kedua, saya punya teman baik juga, tapi jauh sekali tinggalnya di Australia. Yves Warburton, PhD. Beliau ini adalah dosen di Departemen Politics and Social Change, Australian National University di Australia. Nah, siang ini kita tuh akan ngobrol topik yang sangat menarik. Kadang-kadang dibilang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena ini terkait isu yang sangat penting banget di Indonesia, yaitu kaitan antara bisnis dan politik. Nah teman-teman, apalagi menjelang pemilu 2024, ini kan selalu ditanyakan, ini siapa nih yang duitnya dari mana ini, calon presiden ini atau calon anggota parlemen ini gitu. Nah itu yang hal-hal seperti itu akan kita dalami meskipun tidak akan spesifik juga, akan melebar ke beberapa isu yang lain. Mbak Yves, nah ini kan sekarang lagi mulai fokus di kajian kaitan antara politik dengan bisnis gitu ya. Menurut Mbak Yves, kenapa sih di Indonesia itu susah banget? Lengket banget nih relasi antara bisnis dan politik, sehingga kadang-kadang antara yang disebut penguasa, politisi dengan pengusaha itu susah dibedakan. Ya, benar. Tapi mungkin pertama kita harus bilang ya, ini terjadi dunia bisnis dan dunia politik itu selalu ada hubungan yang erat dimanapun. Itu bukan di Indonesia saja, ya kan? Ini bukan keunikan Indonesia. Ya, jadi kenapa hubungan bisnis dan politik itu sangat erat dimanapun itu karena ya tentu bisnis, kesuksesan sebuah bisnis itu ya tentu sangat dipengaruhi oleh regulatory landscape. Kebijakannya, regulasi investasi, regulasi yang terkait dengan upah minimum. Maaf bahasa saya kadang-kadang kaku. Tergantung juga kepada regulasi izin, permitting, dan lain sebagainya. Jadi pelaku usaha itu mereka punya interest, punya kepentingan untuk membangun semacam hubungan baik dengan para politisi yang berkuasa, dan semakin dekat dengan pemerintahan, semakin mudah untuk pelaku usaha untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang akan menguntungkan bisnis mereka dan yang dapat melancarkan bisnisnya daripada menghambat bisnisnya. Jadi literatur yang berfokus kepada soal ini, bisnis dan politik itu banyak sekali yang sebenarnya fokus ke Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat itu donor yang kaya, pelaku usaha yang kaya itu mereka punya peran yang sangat penting dalam demokrasi Amerika Serikat. Sampai sumbangan yang luar biasa banyak yang dialir ke senator secara individu, tapi juga ke partai politik kan. Jadi sampai saya ingat ada cerita yang sangat menarik dari senator Nancy Pelosi. Dia pernah mengakui bahwa dia sebenarnya lebih berinteraksi dengan para donor daripada konstituennya. Ini yang Partai Demokrat ya? Iya, Partai Demokrat pun. Bayangkan kalau partai Republik yang ya kita tahu itu memang business party kan, karena lebih neoliberal ideologinya. Di Australia, di negara saya, itu mungkin berbeda sedikit ya.
ada aturan yang membatasi jumlah sumbangan yang dapat diterima oleh partai politik dari sektor swasta. Tapi tetap ada hubungan yang sangat erat juga di Australia, masih ada. Tapi itu semua diregulasikan, itu ada aturan, ada transparansi, ada aturan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi, dan semua sumbangan yang dari sektor swasta itu harus dilaporkan. Informasi harus dapat diakses oleh masyarakat, oleh media dan sebagainya. Tapi di Indonesia dinamika seperti ini lebih ekstrim, yaitu bisnis hubungan bisnis politik itu. Jadi maksud saya begini, kalau di Australia itu dan di Amerika juga, tapi tetap di Australia, kelompok bisnis kalau mereka ingin berpengaruh terhadap politisi dan proses pembuatan kebijakan itu, mereka harus coba melobi dari luar. Ya kan, mereka memberikan uang ataupun mereka dapat mengajak politisi untuk nanti jadi komisaris kalau mereka sudah tidak lagi politisi, seperti itulah. Tapi kalau di Indonesia saya melihat ada fenomena, ada tren yang lumayan baru, influencing from the inside. Kalau di Australia banyak negara yang influence from the outside, di Indonesia influence from the inside. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena di Indonesia saya melihat selama 20 tahun ini jumlah politisi baik dewan maupun menteri atau kepala daerah yang latar belakangnya pengusaha itu jumlahnya semakin meningkat terus. Dan itu saya bilang itu mungkin kita bisa conceptualize that sebagai participatory power. Ya, mereka terlibat langsung dalam politik. Jadi maksudnya tadi insight itu berada di dalam pemerintah ya, menjadi menteri misalnya atau menjadi anggota parlemen. Anggota parlemen. Nah itu karena pasti Linda tahu juga kan bahwa jumlah ini sudah ada laporan di media massa, itu mudah untuk menghitung berapa dewan yang punya latar belakang sebagai bisnis itu, dan kira-kira 50% kalau nggak salah lebih sekitar mungkin lebih 55%. Ya, nah itu menaik terus dari waktu ke waktu. Jadi itu yang sedikit berbeda ya dengan hubungan bisnis politik di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Tapi itu negara yang berkembang, yang demokrasi yang sudah lama gitu ya. Mungkin kalau kita membandingkan situasi di Indonesia dengan misalnya Rusia atau Filipina, mungkin agak lebih sama, mirip gitu ya. Tapi saya melihat the trend is happening quickly dan sangat penting untuk diteliti dan dianalisa tren tersebut. Mungkin juga ada hubungan ongkos demokrasi Indonesia juga mahal kali ya. Pasti. Jadi mau nggak mau secara alamiah karena kebutuhan untuk bayangin mau jadi capres misalnya, duitnya itu nggak tahu seberapa, nggak terbatas gitu ya. Uangnya dari mana? Uangnya juga dari mana gitu. Itu kan pertanyaan, makanya selalu ada misalnya ketua tim pemenangannya salah satu capres itu adalah pengusaha. Oh iya. Dan ketua Kadin. Exactly. Ketua Kadin pun ya. Itu kan udah kelihatan bahwa memang arahnya itu terkait juga setiap pemenangan logistik kan. Iya benar. Sehingga dan ketika udah didukung kan masa there is no istilahnya there is no free lunch gitu kan. Nah itu kan berarti nanti ada itu, mungkin begitu ya kali ya Mbak Indri. Jadi menarik nih, tadi If menyampaikan bahwa business community itu kan butuh certainty ya, kepastian. That's the reason kenapa mereka kemudian juga involve kan di politik gitu. Mbak Linda menyampaikan bahwa ongkos demokrasi kita mahal banget, sehingga penting bagi mereka bisa tap into state resources yang jumlahnya besar sekali, mengingat bahwa biaya demokrasi untuk negara seluas Indonesia juga butuh uang yang banyak sekali begitu. Tapi bisa nggak sih kemudian kita mengeksplorasi underlying motivations di luar itu yang menyebabkan ada irisan yang sangat kental sekali antara bisnis dan politik yang ada di Indonesia? Iya. Ada dua hal mungkin yang disebutkan Indri tadi itu kepastian hukum ya. Jadi ada demand and supply side, right? Dari demand side itu dari partai sendiri, partai politik sendiri. Mereka demand ada business person yang terlibat karena cost politik. Dan cost politik itu menaik terus sejak ada open list proportional system. Ini sudah diteliti oleh banyak teman-teman di Polgov, Pak Madad kan, Pak Edward Aspinall dari Universitas saya, Pak Burhanuddin Muhtadi dari UIN, dari Indikator. Mereka sudah memperlihatkan bagaimana cost politik itu melonjak ya luar biasa. Seiring dengan perubahan sistem. Ya, karena kalau si caleg A itu mereka tidak lagi berkompetisi dengan
caleg dari partai lain saja, mereka berkompetisi dengan Sesama. internal. Jadi kalau mereka tidak punya ideologi atau program-program yang berbeda, apa yang bisa membedakannya? Jumlah uangnya, kan? Yes, betul. Dan ini sudah dan saya juga pernah berbicara dengan para pemilih di beberapa kabupaten, kota. Pemilih juga mau dapat sesuatu yang konkret dari calegnya, kan? Jadi sekali dalam 5 tahun. iya, itu dia. Jadi ada demand side. Partai politik sendiri mereka cari orang pelaku usaha untuk masuk ke dalam partainya sendiri untuk menanggung cost politiknya. Tapi ada juga supply side. Dan ini pertanyaan yang sangat menarik dan belum digali menurut saya. Pebisnis seperti apa yang pengen masuk ke dunia politik? Karena risikonya besar banget. Costnya besar banget. Dan ketika saya berbicara dengan beberapa pengusaha di Indonesia yang yang sudah dari politisi, mereka bilang, wah, bisnis saya rugi, Kak. Ya, jangan pikir saya profit terus. Saya apa istilah profit? Untung. Untung. Iya. Saya malah rugi. Iya. Nah, saya tidak tahu Atau apa kadang saya juga- dibohongi atau tidak, tapi memang kita Yes. harus tanya bisnis-bisnis Ya, seperti ya. apa Apa yang yang mau tertarik dengan tertarik dengan menjadi politisi. Dan Indri pasti tahu ini, itu tergantung sektor ya tertentu Iya. kan. Dan kadang juga ada trade off juga kan. Misalnya dia rugi di satu sektor, tapi sebenarnya gaining something di sektor yang lain gitu. Gak apa-apa dia rugi mungkin sekian uang gitu, tapi bisa dapat network dan yang lain-lain di sektor yang lain gitu. Ya, Bu, dan kadang-kadang mungkin teman-teman yang beruntung, teman-teman yang bergerak di sektor mereka sendiri. Dan saya melihat ada banyak sekali penelitian di luar dari Indonesia ya, di negara lain yang memperlihatkan bahwa kalau ada pengusaha yang dari politisi atau dari policy maker, seringkali mereka membuat kebijakan yang sangat friendly kepada sektor mereka sendiri, ya kan? Jadi kita harus tanya bisnis-bisnis seperti apa yang tertarik untuk dari politisi di Indonesia. Saya melihat banyak yang dari tambang, jelas karena Izin, sektor ya? tambang sangat tergantung kepada izin, kan? Konstruksi. Konstruksi, pengadaan. Iya. Terkait dengan pemerintah memang beberapa itu yang Iya. sangat sensitif dengan pengaruh Iya, dari iya. politik. Nah, benar. Perizinan, pengadaan, Iya. itu ada beberapa yang sangat ini. Nah, saya mungkin mau geser dikit, Mbak Indri ini banyak banget riset soal topik yang sama, tapi melihat dari visi yang berbeda gitu ya. Kita tuh di sosial media teman-teman mungkin ikutin ya, ada istilah Bismillah komisaris gitu ya, atau Insya Allah komisaris gitu. Nah, Mbak Indri ini tuh banyak sekali riset melihat gitu, menggali sebenarnya posisi BUMN ini apakah memang bentuk konkret gitu ya kaitan bisnis dan politik di Indonesia, atau kayak gimana? Boleh Mbak Indri digali atau mungkin juga calon komisaris Mbak Indri? Kita ucapkan dulu Bismillah komisaris mungkin gitu ya Mbak Linda. Tapi gini Mbak Linda, sebenarnya fenomena yang ada itu kompleks banget. Tetapi narasinya seringkali direduksi bahwa wah kalau jadi komisaris gajinya akan tinggi, tantiumnya tinggi, bonusnya tinggi gitu. Padahal sebenarnya fungsi dari komisaris berada di dalam BUMN atau state-owned enterprises, mereka itu mengerjakan beragam sekali fungsi untuk beragam aktor, beragam stakeholders, beragam patron gitu. Jadi sebaiknya memang kita melihat bahwa ketika ada seseorang dengan political affiliation ke presiden, ke menteri misalnya sebagai contoh begitu ya, atau ke oligarki, ke partai elit dan yang lain-lain, lihat dong lebih dalam sebenarnya mereka ngapain sih gitu. Daripada sekedar menangkap momen itu hanya sebagai bahwa wah lumayan nih gajinya tinggi gitu ya. Dari studi yang saya lakukan, saya kemudian melihat bahwa sebenarnya apa saja sih fungsi atau peran yang dibawa oleh komisaris begitu. Dan sebenarnya peran itu mereka lakukan untuk serving patron yang mana gitu kan. Dan saya menemukan bahwa ada peran yang mereka lakukan untuk bisa melayani partai politik. Lalu juga ada elit. Dan dalam banyak case adalah oligarki. Dan yang ketiga adalah presiden. Walaupun to some extent pasti ada overlap lah di antara ketiga ini begitu ya. Misalnya untuk partai politik atau political group begitu ya, atau kelompok-kelompok politik yang lain. Sebenarnya fungsinya komisaris itu apa sih? Yang pertama adalah memastikan bahwa ada party building dan party survival di dalam kelompok kelompok mereka atau partai politik di mana mereka berada. Memastikan bahwa ada political allegiance begitu ya di dalam itu gitu. Mereka juga mengeluarkan provision of the salary untuk partai politiknya gitu-gitu. Untuk daily operations juga ada. Jadi perlu ada tuh pembagian atau alokasi gaji mereka ke kelompok mereka. Yang kedua adalah untuk mengamankan business contracts.
mengamankan paling basic deh CSR. Ya. Apalagi di tahun-tahun Untuk politik gitu konstituennya ya. untuk konstituen begitu ya. Dan itu tuh memungkinkan banget karena mereka berada di dalam. Ya, Yang tadi Yves within menyampaikan ya. bahwa influence-nya itu datang dari dalam Dalam. gitu. Memudahkan sekali bagi mereka untuk bisa memastikan bahwa business decision making di dalam BUMN memang disesuaikan atau in aligning dengan kepentingan dari partai begitu. Hal yang lain apa sih? Misalnya kemudian tentu saja juga terkait dengan mereka berusaha mengontrol business decision making di dalam BUMN begitu ya. Kalau ada orang di dalam lebih mudah lah gitu. Jadi basically ini semua soal reward dan juga kontrol gitu. Nah, untuk elit kegunaannya apa? Nah, ini yang menarik. Kalau misalnya elit begitu ya, ingin bisa mengamankan resources di dalam BUMN untuk kepentingannya, maka apa yang perlu dia lakukan? Saya menemukan pola bahwa ketika si elit atau oligarki menduduki posisi sebagai wakil presiden atau sebagai menteri, lebih mudah bagi mereka untuk bisa mengamankan ini gitu. Kenapa? Karena mereka bahkan secara regulasi mereka punya otoritas untuk menentukan siapa yang duduk sebagai komisaris gitu. Jadi ketika misalnya saya ingin mengamankan state resources di dalam BUMN, caranya gimana? Running for public offices gitu. Dan ketika mereka bisa mengamankan sumber daya negara di dalam BUMN, mereka kemudian bisa increasing their wealth gitu ya. Jadi kesejahteraan kekayaannya jadi jauh lebih meningkat. Bisa defending their wealth. Dan wealth itu atau kekayaan itu bisa digunakan untuk generate more patronage gitu loh. Dan Jadi ketika kayak mereka muter gitu ya. muter terus Jadi gitu. lebih besar. Dan ketika mereka running for public offices gitu ya di tahun berikutnya misalnya sebagai contoh, uang ini digunakan untuk electoral ends gitu. Jadi kompleks banget. Dan untuk presiden gunanya untuk apa sih? Memastikan bahwa ada lebih kohesif lah administration-nya gitu ya, lebih bisa memastikan bahwa ada political stability gitu. Karena presiden walaupun ada beragam patron sebenarnya ya menentukan siapa sih yang bisa duduk sebagai komisaris, dan di tengah iklim demokrasi yang seperti sekarang begitu, seringkali kita berpikiran bahwa mungkin presiden ya kayak patron yang lain. Tetapi riset saya menunjukkan bahwa presiden masih menjadi patron yang paling powerful menentukan siapa yang akan duduk sebagai komisaris. Dan Mbak Linda atau Yves bisa bayangin gitu ya, ketika seseorang punya kekuatan untuk include dan exclude siapa yang akan duduk sebagai komisaris di BUMN, itu political asset banget tuh gitu. Mereka bisa menentukan fate gitu ya, atau nasib dari orang-orang yang seeking resources, seeking power dan yang lain-lain. Dan bagi presiden ya untuk mengamankan political longevity si presiden ya distribusi posisi ini jadi penting banget. Nah, kompleksitas ini yang kemudian jangan sampai ditangkap oleh kita begitu ya. Masyarakat hanya sekedar bismillah komisaris gaji naik gitu. Jangan gitu. Ini ada very complex web keterkaitan antara beragam aktor, political interest yang juga beragam gitu ya di dalam BUMN itu sendiri. Mungkin gitu sih Mbak Linda. Ya, ini menarik banget ya, dan kalau kita kaitin nama yang sekarang jadi paham gitu ya, karena ada desakan-desakan putra presiden menjadi calon wapres ya, karena bagian dari itu juga jangan-jangan ya, upaya longevity, upaya untuk terus-menerus membesarkan dan mengkontrol akses gitu. Iya, boleh saya sedikit? Ya, silakan. Iya, karena ini ingatkan saya tadi, itu sangat menarik yang dibilang oleh Mbak Indri tadi, karena ini kembali kepada power ya, karena tadi kita juga berdiskusikan apa motivasi pebisnis untuk menjadi politisi, menjadi bupati sekarang. Karena saya pernah ngobrol sama seorang bupati yang dulu business person, terus jadi bupati, katanya bisnis rugi, tapi power. Dia senang dengan power karena dia bisa menentukan bisnis siapa yang dapat izin. Bisnis seperti saingannya dia bisa nah itu dia saingannya bisa ditekan gitu ya. Dan ini ada riset yang pernah dilakukan di Rusia, riset yang luar biasa. Si penulis itu Zakoni namanya. Dan dia melihat kalau di tingkat lokal di Rusia itu paling banyak pembisnis yang menjadi politisi itu kalau ada kompetisi yang sangat ketat antara pengusaha-pengusaha. Karena kalau ada kompetisi yang sangat ketat seperti itu, menjadi politisi itu menjadi jalan atau jalur untuk menjaga bisnis mereka sendiri dan juga untuk memastikan bahwa kompetitornya kalah. I see. Jadi bukan dia sendiri jadi bisa tadi ya buat dirinya sendiri membesarkan, tapi juga bisa menekan kompetitornya. Itu dia. Dan saya baru ingat itu ketika Mbak Indri tadi bilang ini tentang power ya, kekuasaan untuk menentukan siapa yang dapat apa.
Dan itu kalau ada kompetisi di antara bisnis yang sangat ketat seperti itu di local political economy, itu nanti akan mendorong pelaku usaha untuk pikir, mungkin saya harus masuk ke pemerintahan agar saya bisa menekan kompetitornya kayak gitu dan menjaga bisnisnya sendiri, tapi bisa seperti dua-duanya kan menjadi motivasinya. Dan mungkin kalau boleh nggak sih Mbak Linda? Dan mungkin di dalam melihat hal tersebut gini nggak sih, If? Bahwa ketika seorang individu punya kekuasaan yang demikian, ada proses lobbying kan pasti. Dari pengusaha lain kepada si individu tersebut yang bisa digunakan untuk expanding bisnisnya dia juga gitu loh. Iya. Jadi itu bagian dari strategi juga ya. Dan mungkin ini istilah adalah yang kaya makin kaya kali ya Mbak Linda. Ya nggak Dan sih? itu kemudian kan kalau terakumulasi terus betul, gitu kan. dan itu inequality kan. Iya, Ada betul. unsur inequality, the top 10 richest person menguasai another 90% dan sebaliknya gitu Dan kan. kalau kita lihat rich list di Indonesia itu tidak diubah. Tidak berubah dari waktu tidak ke berubah waktu. dari waktu Ya. ke waktu. Ya. Itu sama saja orangnya dan perusahaannya kan. Ya, dan mungkin itu nyambung dengan pembicaraan kita hari ini kan. Jangan-jangan persoalan gap inequality yang makin lebar itu disebabkan juga karena topik-topik yang kita omongin ini gitu. Nah, tapi balik tadi ke soal lokal ya, If ya. Iya. Kalau sejauh ini yang If dalami, beda nggak sih fenomena relasi bisnis politik tingkat nasional yang tadi kita sudah bicarakan dengan yang lokal? Itu sebenarnya pertanyaan yang mau saya bertanya kepada Linda. Saya mau cari dulu ya. Linda paling banyak pengalaman di di tingkat lokal soal bisnis state politics. Gimana Mbak Linda? Ya, gimana Mbak Linda? Pikir jadi host tapi ternyata di bawah Nah, ini saya berperan ganda ya teman-teman. Jadi ini menarik ya. Tadi kita bisa diskusikan lebih dalam. Tapi memang nomor satu politik atau bisnis yang terkait sama negara seperti pengadaan, konstruksi, dan juga perizinan itu adalah tipe bisnis yang memang nggak mau memang menempel tergantung pada politik. Tapi sebetulnya ada juga jenis bisnis yang nggak urusan sama politik karena dia bisa mandiri gitu. Misalnya nih sektor-sektor industri yang kebetulan saya dalami itu industri batik ya di Pekalongan. Dulu tahun 50-an mereka diproteksi dari segi material kan, maksudnya impor katun, impor pewarnaan gitu. Itu negara yang mensubsidi sehingga harga lebih murah dan juga akan dijual lebih murah gitu. Nah, saat itu memang Indonesia kan ada sandang pangan papan zaman Soekarno ya 50-an. Nah, sandang ini yang menjadi target nasional dan harus dipenuhi. Nah, kemudian diproteksi gitu. Nah, tapi pas Orde Baru lahir, Soeharto maunya kompetisi dan sektornya bukan sektor yang kayak industri kecil gitu. Orientasi ekonomi berubah kan menjadi industri yang manufaktur yang besar. Dipakailah kemudian pabrik-pabrik tekstil atau difasilitasi bantuan pinjaman kredit murah gitu ya. Nah, kemudian yang sektor kecil ini dilupakan gitu. Karena udah ada yang teknologi baru. Ketika dia kemudian tidak lagi diproteksi, mereka harus survive sendiri. Ketika survive sendiri, mau politik kayak apapun nggak ada urusan karena mereka sangat tergantungnya tuh pada misalnya kalau untuk bahan baku harga pasar gitu. Jadi ketika tanya dimensi politiknya di mana, nggak ada dalam arti paling ya kecil-kecil lah. Kita dapat kesempatan pameran dari dinas perindustrian. Kita dekat dengan ini untuk bisa ikut pameran gratis. Tapi itu nggak signifikan gitu. Nah itu kemudian saya merefleksikan berarti ada bedanya nih antara tipe sektor ya yang tadi dekat dengan negara versus yang lebih mandiri. Yang tergantung pada pasar ya. Jadi kita bagi dua, tergantung pada pasar dan tergantung pada negara. Tipe-tipe bisnis ini kemudian mempengaruhi tipe relasi ya, bisnis dan politiknya dan mereka nggak terlalu peduli. Kalau dulu dulu tuh namanya GKBI, Gabungan Koperasi GKB Batik Indonesia itu penguasa sama kayak sekarang penguasa dan tokohnya itu tokoh politik gitu. Nah, tapi kemudian karena dia udah nggak lagi dilindungi negara dan itu menurut saya banyak ya jenis-jenis bisnis yang memang bisa survive dengan dirinya sendiri melalui mekanisme pasar gitu. Yang betul-betul yang kita pelajari secara textbook bagaimana membangun entrepreneurship Indonesia maju ke depan gitu. So, itu tipikal itu yang betul-betul modelnya mungkin dulu keluarganya orang tuanya Yusuf Kala, orang tuanya generasi awal yang membangun bisnis dari awal gitu yang dulu. Dan itu kan mereka mulai dari lokal, dari pedagang lada, pedagang ini, pedagang itu, baru kemudian ketika berkembang besar baru ngambil yang punya pemerintah. Tapi mungkin perbedaannya gitu kali ya. Tergantung sektor juga kan. Iya, tergantung sektor. Itu bangun nggak sih Mbak? Bayangin nggak sih dari sesuatu yang Oh, sangat iya, diproteksi dengan beragam macam privileges gitu ya dan juga insentif dari pemerintah kemudian sana jalan Betul. sendiri.
Betul, itu kepukulan yang sangat besar dan berat ya buat dan bukan hanya Pekalongan, ada Majalaya, Pekalongan, beberapa sumber-sumber pusat-pusat industri batik itu terpukul luar biasa, mencoba melobi, tapi waktu itu Pak Harto jelas kita maunya orientasi ekspor gitu kan. Artinya apa? Competitiveness gitu kan dengan negara lain. Udah selesai, nggak ada politik waktu itu. Nah, tambah lagi politiknya zaman Orde Lama itu kan ada Mas Yumi. Mas Yumi itu kan kuat, lumayan kuat di Dewan kan, di DPR RI. Habis Orde Baru selesai, Orde Lama selesai, kemudian Orde Baru kan, kemudian fusi partai. Udah nggak punya kekuatan sama sekali melobi sana melobi sini. Oh, mereka survive sendiri. Dan sampai sekarang makanya disebut oleh ekonom itu sunset industry. Jadi udah kayak sunset tapi nggak masuk gitu ya, nggak tenggelam tapi ya udah di situ-situ aja. Kondisinya kayak mati segan, hidup tak mau. Dan itu ironisnya Indonesia kan ekonominya sebagian besar yang UMKM. Iya, benar. 70% ekonomi Indonesia. Berapa tadi? 70%. 70%. Iya. Tapi kalau makanya pembicaraan kita sebenarnya juga harus terkait sama itu ya. Memang tapi yang high profile memang yang tadi yang state oriented itu. Kalau boleh saya mau tanya sama Mbak Indri, ini kalau kita bicarakan soal bisnis politik itu hubungannya itu seolah-olah itu selalu sesuatu yang buruk ya. Seolah-olah itu selalu korup gitu ya. Tapi Indri, karena saya paham penelitian Indri itu sangat menarik dan itu juga ada kaitan dengan soal renewable energy kan. Jadi gimana Indri? Apakah ada peran untuk sektor swasta untuk melakukan sesuatu yang baik juga kalau bisa masuk ke dunia politik atau bisa lobby-lobby gitu? Ya, menarik banget ya, If. Jadi it's always painted on a very polite gitu ya, bahwa kalau ada lobbying dari business community itu pasti jelek gitu pasti ya. Kotor. Pasti kotor begitu, pasti korup dan yang lain-lain gitu. Padahal misalnya nih, mungkin ada beragam sektor yang lain, tapi sesuai dengan riset yang saya lakukan pada saat sekarang begitu ya. Jadi saya melihat sebenarnya renewable based companies, mereka itu melakukan beragam corporate political activity yang tujuannya adalah untuk mengubah kebijakan atau regulasi dari pemerintah, begitu. Dan tentu saja mereka bawa sebenarnya adalah mereka tuh pushing Indonesian government untuk bisa lebih mengakselerasi transisi energi gitu ya. Yang tentu saja tidak hanya baik bagi lingkungan, Mbak Linda dan juga If gitu, tapi juga bagi masyarakat secara umum begitu ya. Jadi menarik untuk melihat bahwa ada beragam nuances begitu ya ketika berbicara mengenai lobby begitu, atau ada beragam misalnya seperti ini, mungkin cara-cara mereka tidak necessarily very ethical, tetapi purpose mereka adalah untuk mengubah kebijakan supaya bisa lebih fair harganya gitu ya, atau ada transisi energi yang jauh lebih cepat begitu. Jadi menarik banget If. Dan hal yang lain adalah kita perlu pahami bahwa shareholder yang paling besar di perusahaan-perusahaan besar itu adalah institutional investor. Jadi institution yang memanage pension fund, memanage corporate fund, yang orang-orang ini juga ingin bisa investasi yang mereka berikan ke perusahaan ini nih engage ke business activities secara ethical gitu. Jadi mereka juga nggak sembarangan begitu ya. Nah, adanya awareness mengenai bagaimana harus berbisnis dengan lebih etis gitu ya. Lalu juga di saat yang sama juga ada standar ESG, environment, social, and governance, itu menjadi semacam mekanisme memastikan bahwa business entities bisa engage ke dalam aktivitas bisnis yang lebih punya integritas lah, nggak sembarangan begitu. Dan beberapa renewable based companies bahkan mengatakan seperti ini begitu ya. Kalau di Indonesia saya harus mengeluarkan banyak sekali investasi untuk lobbying dan yang lain-lain gitu ya. Quote to quote entertaining those people begitu. I don't have to make it more specific gitu ya. Saya mending keluar dari market Indonesia gitu. Saya akan pindah ke market lain yang mungkin lebih punya kejelasan hukum dan yang lain-lain. Jadi bagi saya melihat proses lobby, proses negosiasi dan yang lain-lain, kita juga perlu lihat sebenarnya ada beragam layer, beragam purposes di dalamnya. Mungkin begitu, If. Ya nyambung dikit ya, ini menarik banget karena mungkin karena energi, climate, crisis itu ada isu-isu yang gimana ya memberi pressure untuk ethical kali ya, sehingga dan itu kan bisa menjadi kredit buat si perusahaan kan ketika dia misalnya melabeli dalam sebuah produk ini menggunakan pekerja bukan anak-anak gitu, atau clean energy gitu-gitu kan menjadi carbon emissionnya rendah. Betul, gitu, kayak gitu. Kan. Itu kan jadi ada value ya, value yang tapi kalau di bisnis kan susah ya ngomong value ya, logikanya profit making kan, tapi ini profit ya ketemu dengan value global yang
pada gilirannya menguntungkan juga sektor Iya. bisnisnya Iya. gitu. Karena kayak Indonesia nih yang menarik kan, bahwa Pak Presiden belum lama ini marah betul dengan indeks korupsi Indonesia yang meningkat, persepsi korupsi gitu ya. Salah satunya kan bisa jadi yang terkait dengan yang kita Iya. bicarakan ini gitu. Dan itu kan kemudian mendiscourage atau membuat orang mikir nih, perusahaan-perusahaan besar dengan skala internasional dan sangat ethical menjaga tadi ya transparansi itu masuk ke Indonesia jadi males kan karena ya dia sekarang tidak lagi nyambung dengan apa namanya Dengan value dari value. pemegang saham mereka. Exactly gitu. Nah itu kan kemudian Indonesia tuh jadi apa ya? Sebenarnya Indonesia berkepentingan untuk bisa lebih bersih kan karena Iya. dia mengundang investasi gitu. Nah ini agak nakal dikit ya. Jangan-jangan nih Coldplay nggak jadi. Ini Coldplay itu idolanya Mbak Indri nih. Nggak jadi pentas di Indonesia. Jangan-jangan ini agak konspiratif. Itu karena juga nggak ada yang bisa dipercaya wong apa namanya itu beli tiketnya banyak calonnya misalnya gitu. Itu sederhana banget kan. Yang menunjukkan ini praktisnya kayak gimana nih gitu. Tapi anyway, menarik untuk kemudian pembicaraan soal topik kita kali ini dikaitkan dengan value global gitu ya, yang makin pressing dan di dalamnya pengusaha atau entitas usaha itu berkepentingan mengambil value itu gitu ya kan. Di Australia juga ada contoh seperti ini, karena di Australia selama 10 tahun ini, pemerintah Australia di bawah partai liberal itu yang sangat neolib, mereka tidak ada kemauan politik untuk bergerak untuk menginvestasi ke clean energy, energi perbaruan, yes, dan seperti itu. Dan mereka tidak, karena mereka juga ada kedekatan dengan batu bara, perusahaan batu bara kan. Itu sudah lama seperti itu. Jadi itu ternyata private sector yang bergerak. Banking sector yang bergerak, mereka yang atas inisiatif mereka sendiri, sampai pemerintah Australia harus catch up ke private sector karena ternyata mereka itu swasta yang lebih progresif. Itu bisa jadi contoh juga ya, ada beberapa konteks juga ketika lobbying dari private sector itu sangat penting dan sangat diperlukan gitu. If you have a government like Australia. Dan lagi-lagi ini menarik ya, karena ini bukan cuma soal soal skala ya. Mungkin yang perusahaan-perusahaan yang berminat dengan tadi value global, tekanan dan merasa bersalah gitu ya dengan bisnis mereka yang yang kotor gitu. Kan nggak semua, mungkin skala-skala kecil, gue ntar mikirnya nanti aja lah kalau soal clean energy ya, pokoknya sikat dulu itu kan juga menurut saya pengaruh gitu ya ke tipe relasi, karena banyak juga yang tingkat global pun yang bermain ya skalanya mana peduli, misalnya dari kebanyakan yang kita kenal, kita baca ya Cina misalnya. Kan nggak peduli sama soal clean energy, soal apa. Mungkin skalanya tapi mereka main di Indonesia di clean energy gitu. Itu yang maksud saya, Jadi ini ada banyak. Tapi soal financing juga kan sebenarnya at the end of the day kan. Karena tidak ada lagi finance ya itu tadi institutional investor yang mau memberikan investasi di brown energy atau di brown mining gitu. Mereka kan lebih fokus memberikan uang yang bersih-bersih itu tadi, Mbak Linda. Dan gitu. ini ya sebenarnya kan bagaimana sebuah perusahaan global maupun lokal yang kemudian bisa menyerap itu tadi ya, mungkin penjelasannya shareholders-nya ya yang ada pressure dari situ ya. Iya. Sehingga kemudian bisa Tadi menarik Mbak Linda menyampaikan bahwa bisa jadi perusahaan yang lebih kecil skalanya mereka mungkin tidak akan tertarik begitu ya masuk ke industri yang mungkin underdeveloped gitu, belum berkembang. Sebenarnya di renewable based companies banyak banget perusahaan yang skalanya kecil, not necessarily startup tapi skalanya kecil gitu. Dan yang menarik adalah melihat bagaimana aktivitas politik, atau saya buat supaya lebih tone down begitu ya maknanya, corporate political activity. Yang bukan berarti jelek ya, apa namanya upaya yang mereka lakukan begitu. Mereka kemudian memilih beragam strategi corporate political activity yang sangat berbeda-beda sesuai dengan skalanya. Karena kan skala menunjukkan power yang mereka miliki, resources yang mereka miliki, dan yang lain-lain. Dan yang kecil-kecil tadi, mereka berharap banget diakuisisi sama yang gede gitu. Berpikiran bahwa yang gede kan punya power, punya resources, membantu mereka untuk lebih bisa melobi, lebih punya akses ke menteri siapa dan yang lain-lain begitu. Ya, itu mungkin kita perlu bikin satu khusus lagi tuh podcast dengan energi dan relasinya dengan politik. Tapi balik ke topik kita kali ini, saya mau balik lagi ke If ya. Riset Anda yang sedang berlangsung itu ini kan ada sebenarnya mereka mulai dari mana nih relasi, dari politiknya dulu atau dari bisnisnya dulu gitu ya. Kalau dalam posisi misalnya tadi disebutkan ya anggota DPR RI saat ini yang akan berakhir 2000 tahun depan ya itu hampir 55%-nya itu adalah pengusaha. Mungkin menteri juga kita bisa cari data yang sama gitu ya. Nah tapi yang menarik itu kan
duluan mana sih? Ya. Pengusaha dulu bisnis dalam tadi ya, mau dalam rangka membesarkan bisnisnya atau politisi dulu rutenya ini. Ya. Rutenya politisi dulu, baru bisnis Pengusaha. atau jadi pengusaha gitu ya. Kalau yang If temui itu pola yang terjadi mungkin juga nggak harus politisi ya, bisa juga dua-duanya, ya. bisa juga public offices kayak tadi Mbak Indri sampaikan ya, menteri atau whatever lah. Kalau yang Iya. sejauh ini Kalau temuan di kalau kita bicarakan dewan ya, misalnya DPR, itu root-nya memang semakin root yang menjadi semakin biasa ya atau common itu adalah jadi pelaku usaha dulu baru terus baru masuk ke DPR. Tapi itu banyak anggota DPR juga yang punya bisnis yang mungkin sebelum mereka jadi politisi mereka udah ada punya bisnis. akademisi, Oh, ke oke. mereka selebriti atau militer atau Yeah. siapa tak, tapi mereka tentu akan membangun bisnis Yeah, untuk membantu mereka mendanai ya kos politik Iya, kan. iya. Tapi yang tren yang menurut saya paling menarik dan paling penting adalah bagaimana politisi Indonesia itu di DPR, di DPRD dan juga di kabinet tingkat kementerian itu banyak sekali yang sudah punya karir sebagai pengusaha yang sudah meraih sukses yang cukup banyak. Kemudian mereka pilih untuk menjadi politisi dan ini sangat menarik dan saya sempat berbicara dengan beberapa politisi di Indonesia tingkat nasional dan mereka bilang sebenarnya untuk tahun ini menjelang Pilpres dan Pileg semakin susah untuk mencari caleg, Oh gitu. untuk mencari orang yang tertarik nyaleg, karena kos politiknya Mahal. mahal. Iya, Mereka betul. tahu kebanyakannya akan kalah Iya, dan iya, betul. malu nanti. Mereka malu Iya, iya, iya. karena kalah dan mereka sudah pinjam uang cukup banyak Iya. dari Udah keluarga, dari teman yang mungkin punya bisnis dan susah sekali untuk membayar kembali uangnya. Jadi itu menjadi semakin susah dan the overall effect adalah kelas occupational class, latar belakang kelasnya, latar belakang sebagai pekerjaannya semakin homogen. Semakin banyak yang bisnis kan. Nah, itu di DPR. Kalau kita bicarakan di level cabinet, nah ini menarik juga. Karena jumlah menteri yang latar belakangnya sebagai pebisnis itu menaik terus, tapi itu naik drastis di bawah Presiden Jokowi. Mungkin itu masuk akal karena beliau sendiri adalah first president business person di Indonesia. Jadi masuk akal sekali ya. Mungkin dia lebih mempercayai orang big business person untuk membantu dia dengan segala hal untuk untuk menjalankan programnya to achieve his goals. Dan jadi itu sesuatu yang sangat menarik. Tapi saya mau tanya kepada Mbak Indri dan Mbak Linda, apa setuju dengan analisis saya? Karena saya juga melihat selama mungkin lebih dari itu 20 tahun terakhir ini, saya melihat ada semacam perubahan ya, ada perspektif masyarakat Indonesia terhadap business world yang berubah sedikit. Big business, sukses sebagai pelaku usaha, sukses sebagai entrepreneur, itu jadi sesuatu yang sudah dipuji, dihormati, diidolisasi juga oleh masyarakat, oleh media, oleh para pemimpin politik. Karena Indonesia sudah ekonominya besar, middle class-nya lebih besar ketimbang 20 tahun lalu. Dan private sector juga lebih besar. Dan Indonesia sekarang sudah punya entrepreneurs yang sangat sukses, meraih sukses yang luar biasa seperti ada Gojek, ada Unicorn, yang lain-lain. Sampai sekarang Menteri Kependidikan di Kemendikbud itu Pak Nadiem yang mungkin tidak punya pengalaman di sektor itu, tapi oleh karena dia entrepreneur yang sangat dihormati, dia memberikan posisi yang sangat penting. Dan Pak Jokowi sangat mempercayai trust ya, he really trusts entrepreneurs di manapun, di kementerian yang manapun untuk membantu dia dengan mereformasi birokrasi, untuk segala hal. Jadi menurut saya itu semacam cultural shift where entrepreneurship, innovation, business success itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat dihormati, dan karena itu mereka juga diajak ke dalam pemerintahan untuk membantu politisi dengan mengatasi permasalahan kebijakan, permasalahan kemiskinan, kesehatan, pendidikan.
dengan membawa skill-skill dari private sector, dan itu sesuatu yang baru menurut saya. Bagaimana? Silakan Ibu Indri. Menarik banget gitu ya, karena memang belakangan ada sentimen bahwa pembisnis itu they have the ability to get things done. Itu Right? logikanya. Dan Ya. bahkan misalnya at least narasi yang kemudian berkembang begitu. Tadi yang If sampaikan bahwa inovasi, entrepreneurship dan yang lain itu kan jadi buzzwords ya. Buzzwords, At least memang. dalam Saya melihat itu. 5-6 tahun belakangan gitu. Jadi sesuatu yang memang sangat di-emphasize banget begitu ya, narasi itu di mana-mana begitu. Dan bahkan kalau kita melihat misalnya di jajaran kabinet, menteri yang paling powerful pun adalah those yang punya bisnis yang besar kan. Mereka dianggap tahu caranya berjejaring, mereka punya resources, mereka pasti punya managerial ability begitu ya, karena mereka memimpin perusahaan dengan skala yang sangat besar dan yang lain-lain. Tampaknya kemudian hal ini being strengthened dengan narasi yang demikian. Kalau Mbak Linda gimana Mbak Ya, melihatnya? ini kayaknya emang sedang disuntikkan kultur. Pemerintah itu kan biasanya priayi ya, yang secara birokrasi ya, yang banyak kajian menunjukkan birokrasi Indonesia itu bercirinya priayi, yang artinya nggak satset bat-bet istilah sekarang itu. Tahu nggak satset bat-bet? Apa itu selesai gitu. Efisiensi. Iya. Nah, jadi saya kira lebih karena menyuntikkan kultur yang berbeda ya. Mbak Indri di Departemen MKP mendalami sekali soal itu ya, soal agility, soal apa ya, adaptability, flexibility, bahasa korporat. Nah, itu sebenarnya yang sedang disuntikan menurut saya di sektor publik itu adalah korporatisasi. Di mana penjelasan efisiensi, pekerjaan cepat, getting things done quickly, just like Pak Jokowi kan. Dia kan cepet banget kalau dia nggak mau tahu, pokoknya jadi IKN sekian tahun selesai. Itu kan yang selalu tidak hanya IKN ya, tapi banyak sekali proyek-proyek yang lain. Jadi sebenarnya lebih pada upaya menyuntikkan value baru sebenarnya menurut saya ya, yang dianggap jauh lebih menyelesaikan persoalan gitu, karena ya dia membuktikan lah setelah 10 tahun banyak proyek-proyek yang dulunya nggak pernah diurusin sekarang jadi gitu. Nah itu kan yang dia mau tunjukkan juga, jadi satu paket dengan tulisanmu sendiri, new developmentalism dan kultur-kultur itu sebetulnya yang dan itu agak dalam beberapa titik nggak demokratis ya, karena kan efisiensi yang dipikirkan kan proyek orientasi ujungnya bukan prosesnya. Ini kan yang bikin kemudian jadi perdebatan. Mungkin gitu kali ya yang bisa terespon dari situ. Oke. Ya, setuju. Geser lagi nih. Ini teman-teman mungkin menarik untuk kalau kita ngomong urusan politik ya, sebetulnya selalu dan juga terkait dengan 1% of the richest gitu ya. Ini teman-teman atau warga negara keturunan Tionghoa. Benar. Boleh nggak Mbak nanya soal ini? Menarik nih soalnya. Soalnya aku yang jawab ya, bukan diri Iya dong. Ini soalnya Aku harus PA. menanyakan ke expert nih, ini expert ada Mbak Linda dan juga ada Mbak If di sini. Seringkali kita berbicara dulu ya, sebelum mungkin dengan munculnya startup, unicorn dan yang lain-lain, ketika berbicara mengenai pembisnis yang skalanya besar sekali, itu pasti pembisnis etnisnya Tionghoa, ya nggak sih Mbak? Jarang ngeliat ada yang, ya ada sih pribumi tapi 1-2 gitu ya, sisanya didominasi oleh teman-teman atau etnis dari Tionghoa begitu. Nah pertanyaannya adalah menarik melihat bahwa mereka tidak masuk ke politik, padahal mereka butuh kepastian gitu. Mereka seperti layaknya bisnis community yang lain, mereka juga butuh kepastian, mereka butuh mengekspansi bisnisnya gitu. Pertanyaannya adalah mereka tidak masuk ke politik. Walaupun belakangan mereka juga membangun afiliasi politik begitu ya dengan banyak politisi. Bagaimana Mbak Linda dan juga If berusaha untuk meng-capture dynamics dan juga perubahan tren ini? Silakan If. Aduh. Ya tentu mungkin ada beberapa alasan mungkin juga kan. Kenapa perusahaan yang skala besar itu yang dimiliki oleh Indonesian yang beretnis Tionghoa itu tidak masuk ke dunia politik. Ya, saya merasa itu karena hal sejarah. Oke. Bagaimana hubungan kelompok-kelompok seperti itu dengan state, the relationship with the state, dan hubungan dengan negara itu ya sebenarnya sudah diketahui semua orang kan. Tapi memang ada sedikit ada perubahan memang. Kalau kita bisa melihat ada Ahok misalnya, dia dulu pebisnis masuk ke dunia politik. Ada beberapa contoh lain, ada Haritano, ada juga Charles Honoris, ya kan. Jadi ada beberapa yang punya motivasi untuk tidak mau dari pebisnis saja, tapi juga mau bergerak di dunia politik. Tapi kalau saya melihat itu bisnis yang skala besar yang seperti Big Chinese Business Interests itu yang pertama mereka tidak perlu masuk langsung ke dunia politik yang skala besar banget itu, karena mereka sudah sudah meraih sukses yang cukup banyak. Mereka juga bisa
influence from the outside, seperti perusahaan-perusahaan yang besar yang di Amerika, yang di Australia itu mereka bisa kasih sumbangan, mereka bisa membangun semacam hubungan dari outside kan. Oke. Itu praktik yang biasa saja di mana-mana di dunia, ya, di seluruh dunia. Dan saya merasa mereka mungkin apalagi generasi yang tua itu mereka masih jaga jarak dari politik itu. Itu semacam it's a habit as well. Itu yang mereka belajar itu sejak ya tahun 1980-an kan ya, sudah ada reformasi itu, ada protes-protes itu, ada mereka dari target kan. Dan itu soal sejarah. Jadi kita bisa melihat kenapa itu karena soal struktur bisnisnya, skala bisnisnya, tapi kita juga bisa melihat mereka tidak tertarik dengan dunia politik itu juga ya. Walaupun ada exceptions ya kan. Dan bahkan mungkin to some extent Indonesian government yang sebenarnya relies on bisnis mereka kan untuk ekspor dan yang lain-lain. Structural power itu istilah dalam literaturnya. Mereka sudah punya power yang struktural ketimbang direct participatory power. Mbak Linda, bagaimana Mbak melihatnya? Ya memang saya kira yang ya itu pertanyaan menarik ya. Dan poin-poin diskusi menarik juga. Tapi dari segi sejarah kan memang mereka yang paling rentan secara politik ya, vulnerable gitu, dan mau nggak mau harus punya cantolan politik saat Orde Baru misalnya. Kita tahu hampir semua pengusaha keturunan Tionghoa itu merapat ke rejim gitu. Betul. Tapi kan indirectly tadi ya dari luar gitu, dia tetap mempengaruhi. Dan kita tahu cerita bagaimana raksasa bisnis yang ada Indo-Indonya itu. Lim Swee Lyong misalnya itu dibangun dengan kedekatan dengan Pak Harto, itu kajiannya klasiknya Richard Robinson kan. Nah tapi sampai sekarang menurut saya sih memang kemudian ekspansi bisnis mereka terus melebar kan. Mungkin Mbak Indra juga mengenali banyak scholars gitu yang fokus pada bagaimana memperhatikan pola kerja mereka yang getting more professional gitu. Termasuk kemudian ketika mereka ekspansi keluar dengan juga tadi ya kebutuhan untuk bersih dan mainnya clean gitu itu sangat tinggi gitu. Ya, betul. Nah, jadi jangan-jangan ketika pemainnya udah nggak main lagi di kandang, nggak main kandang lagi, nggak main di tempat yang mereka kenali dan keluar, itu justru malah makin bagus. Paling nggak dari kasus yang kita kenali gitu ya. Nah ini yang menarik. Tapi kan berarti harus butuh skala dulu, harus skala gede. Jadi kan kira-kira kan kalau kita bangun preposisi atau hipotesis berarti yang makin yang anak-anak orang kandang ini yang jago kandang ini yang akan mungkin selalu terkait sama politik karena mereka mereka nggak punya market yang lain mungkin. Exactly, itu mungkin ya. Jadi tapi memang ini isu yang isu yang sangat menarik dari tadi If bilang soal sejarah ya, bagaimana sejarah being vulnerable untuk membangun bisnis dan nggak ada yang proteksi, rentan gitu, mau nggak mau harusnya berpatron dengan kekuasaan. Itu geser sekarang. Dengan masih trauma dari sistem yang dulu ya. Luasan skala itu gitu. Saya kira itu sih ya yang paling bisa merespon pertanyaan ini. Ini kalau memang wawancara dengan expert ya teman-teman, isinya daging semua. Silakan Mbak Linda, ada yang mau ditanyakan nggak Mbak? Aku nanya apa lagi ya? Soal Tionghoa, ini Magdi Dilman mungkin ya. Ya itu tadi sebenarnya nyambung, udah tersinggung juga sebelumnya ya, soal Salim Group gitu. Kajian itu menunjukkan, ya tinggal statement aja sih saya sampaikan. Kajian itu menunjukkan bagaimana proses pecah lepas dari politik itu terjadi ketika perusahaan-perusahaan makin besar dan mereka go internasional. Yes, boleh menambahkan nggak? Silakan. Dan ternyata tren ini juga tidak hanya di Indonesia begitu. Belakangan Chinese state-owned enterprises mereka kan menginternasionalisasikan dirinya. Dan mereka mainnya juga di market di developed countries, EU gitu ya, US dan yang lain-lain gitu. Jadi kita menyebutnya dengan nama emerging market multinational corporations gitu ya. Jadi mereka itu dimanapun yang namanya MNC, apalagi yang datang dari negara dengan questionable integrity dan transparansi begitu ya, mereka pasti punya liability of foreigners gitu. Jadi mereka harus menunjukkan bahwa di mereka itu trustworthiness, mereka punya trustworthiness, mereka kredibel begitu ya di host market, di mana yang menjadi target mereka begitu ya. Menunjukkan kredibilitas mereka tidak hanya ke value chain stakeholders, tetapi juga ke pemerintah di negara tersebut dan juga mungkin di beberapa perusahaan yang di mana mereka ingin merger dengan perusahaan tersebut begitu ya. Jadi mereka punya kewajiban yang demikian. Nah, caranya bagaimana? Jadi ada beragam cara untuk menunjukkan bahwa mereka lebih legitimate sebagai entity. Legitimasi ini kan dipahami dengan cara yang berbeda. Bisa jadi saya, Mbak Linda dan If melihat suatu entitas
dan memaknai entitas ini punya legitimasi atau tidak dikarenakan beragam hal. Kita mungkin punya different value terkait dengan hal itu begitu. Tetapi studi-studi menunjukkan bahwa ketika business entity atau perusahaan mereka punya dedication dan komitmen untuk mengubah atau mereformasi corporate governance mereka akan dilihat lebih kredibel, lebih bisa dipercayai dan yang lain-lain. Lebih mudah juga bagi si perusahaan ini untuk merger, untuk bisa masuk, mengekspansi bisnisnya ke negara lain, di mana mereka menunjukkan bahwa saya sudah berubah ya gitu. Dan yang menarik adalah Chinese state-owned enterprises ini ketika mereka internasionalisasi, political involvement-nya juga berkurang. Kenapa? Karena corporate governance-nya direformasi begitu. Jadi betul saya sepakat bahwa internasionalisasi memang punya magnitude yang sangat besar untuk memaksa perusahaan-perusahaan ini bisa mereformasi diri mereka begitu. Yang artinya mengurangi atau mereduksi political involvement. If ada satu pertanyaan, kayaknya buat saya deh. Oh, sepertinya ada. Ya ini Mbak Linda, ini penelitian Mbak Linda yang itu sudah lama memang fokus ke tingkat lokal juga ya. Dan kita selalu kalau bicarakan soal bisnis Chonghua itu kita selalu pikir ke yang besar-besar gitu, skala besar, yang Salim, Lipo gitu-gitu. Tapi kita tahu ada juga banyak bisnis Chonghua itu yang skala kecil. Dan karena ini memang Mbak Linda expert dalam local political economy, local business state interest. Jadi gimana? Pasti jauh beda kan hubungannya dengan negara? Jauh beda, dan lagi-lagi saya mau ngambil contohnya yang saya dalami ya, industri batik ya. Jadi selama ini yang tadi kita bicarain itu kan kesan saya atau kita bisa nangkep itu sesuatu yang tidak terkait dengan keseharian warga gitu. Nah, kalau di tipe bisnis di skala lokal yang khususnya sektornya batik itu justru menjadi part of life. Maksud saya gini, ini agak detail di isu batik ya. Jadi kalau Tionghoa, kebetulan itu multicultural city ya, ada Tionghoa, ada Jawa, ada Arab gitu, di sektor yang sama. Di sini tuh kita belajar sebetulnya apa yang orang sosiologi atau sosiolog itu konseptualisasi sebagai embeddedness of something ya. Jadi ini embeddedness of business and political relations gitu. Dalam konteks industri batik, ketiga etnis ini itu saling punya peran masing-masing. Yang Tionghoa itu mensuplai bahan baku, punya toko katun, punya toko untuk bahan pewarna. Yang Jawa yang bikin produksi, bikin batiknya gitu ya. Yang Arab biasanya menjadi distribusi. Kadang-kadang tentu saja nggak eksklusif, perannya nggak terlalu ketat begini membagi, tapi peran ketiga etnik itu kemudian dikunci oleh industri batik gitu. Mereka saling membutuhkan gitu. Sehingga stabilitas di sebuah tempat itu juga bisa dikaitkan dengan operasi bisnisnya, dan dalam hal ini bisnis yang terkait dengan industri batik gitu. Nah, artinya relasi, dan itu karena dia sangat dominan 70% produksi batik, 70% dari ekonomi sehari-harinya warga di Pekalongan itu dari batik, itu betul-betul menjadi bagian dari keseharian. Jadi mereka memang seringkali kita dengar kan beberapa konflik-konflik antar keras gitu ya. Kalau di sana tuh mereka saling membutuhkan gitu. You don't have any option kecuali bekerja sama gitu, bercooperate, cooperation gitu. Nah, akhirnya kemudian karena dia udah saling dipaksa gitu ya untuk bekerja sama, untuk selalu berproduksi gitu, karena semuanya tergantung sama industri ini, harmonis antar etnik itu terjadi gitu. Itu yang menarik. Jadi seluruh cerita yang tadi kita bahas itu dalam konteks yang lebih mikro itu part of life. Jadi tentu saja masih ada lah saling meledek dan saling stereotyping. Tapi cara tapenya itu biasa gitu, ngasih melabeli orang Arab begini, melabeli orang Cina Tionghoa casual gitu ya. Casual aja gitu, dan santai aja gitu. Wah, dasar si ini itu, dan depan orangnya dan yang lain ketawa, dan itu relax gitu. Nah, itu menjadi menarik karena pembicaraan kita dari tadi kan soal yang bersifat nasional, internasional. Gak berasa relate kan? Iya, gak berasa relate. Tapi kalau udah beberapa sektor di Indonesia, dugaan saya misalnya kayak sektor tembakau ya di Kudus, dugaan saya punya ciri yang sama. Di kota lain yang punya industri yang kemudian tadi ya, tembakau misalnya, itu pengolahan tembakau itu bisa jadi punya ciri yang sama dengan, dan ini topik yang sangat menarik lagi untuk mengkomparasikan
how misalnya ya bagaimana sebetulnya everyday practices of musician politik in the local Iya, iya, iya. Menarik iya. banget. provincial town gitu. Iya. Tapi kayak yang kita bicarain tadi tuh intinya hasilnya adalah mari kita riset bersama gitu ya. Kita topik-topik yang beragam proyek, gitu. ayo. Nah, kayaknya itu yang mungkin agenda kami teman-teman di kami bertiga gitu. Ini closing atau bagaimana? Ini kayaknya harus closing kan. Closingnya ada pesan internal. Mungkin ada donor yang lagi mendengar. Oh iya makanya. Sekaligus kalau ada teman-teman yang akan tertarik terlibat dengan kami atau mendukung kami, itu bisa Dan responden penelitian. meneliti. Jadi menarik sekali teman-teman yang kita diskusikan siang ini. Kayaknya kita butuh serial yang lain nih untuk bisa menggali lebih dalam. Tapi kita harus menyelesaikan, harus selesai dulu yang edisi ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Indri. Saya yang berterima kasih Pada atas Im, kesempatannya. diskusi yang sangat menarik, semoga ada gunanya. Saya sulit sekali menyimpulkan, tapi teman-teman bisa ikuti pelan-pelan gitu ya topik ini. Selamat siang, sehat-sehat selalu. Terima kasih.